Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa bersama saya Muhammad Heri Wibowo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat video pembelajaran menggunakan HP. Adapun alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah HP, kemudian yang kedua adalah kamera. Kamera ini pun kita bisa menggunakan kamera yang ada di HP ataupun kita bisa menggunakan kamera eksternal lainnya. Kamera ini kita gunakan untuk pengambilan video. Kemudian HP itu nanti kita gunakan untuk editing video. Kemudian alat yang selanjutnya adalah tripod. Jika ini dibutuhkan, ini digunakan untuk pengambilan video agar nanti video yang kita hasilkan itu tidak terdapat getaran. Kemudian selanjutnya adalah background berwarna hijau atau yang sering disebut dengan green screen. Meskipun demikian, teman-teman bisa menggunakan background warna apapun, dengan catatan background itu warnanya harus polos. Kemudian warna dari background itu tidak sama dengan pakaian ataupun aksesoris lain yang kita gunakan untuk pengambilan video. Kemudian bahan lagi yang kita butuhkan adalah background yang bertemakan pendidikan. Contohnya adalah seperti ini. Background bertema pendidikan. Ini teman-teman bisa mendownload dari link yang ada di deskripsi. Dan untuk praktek nanti kita hanya akan menggunakan satu background saja. Meskipun demikian teman-teman bisa mendownload semua, barangkali nanti untuk referensi jika teman-teman ingin membuat video yang lain. Kemudian jika teman-teman menghendaki, itu juga bisa menambahkan untuk mendownload green screen. Ini contohnya. Oke. Untuk penggunaan green screen nanti akan kita jelaskan saat pengeditan video. Itu kemudian karena kita akan melakukan pengeditan dengan HP, maka kita butuh aplikasi. Yang saya gunakan saat ini adalah kita menggunakan KineMaster. Seperti ini logonya. Oke, jika alat dan bahan sudah kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengambilan video. Ini hanya sebagai contoh saja. Silahkan teman-teman bisa membuat video sesuai dengan tema pembelajaran yang ingin disampaikan kepada siswa. Ini salah satu contohnya. Kita melakukan pembuatan video dengan background warna yang polos. Jika pengambilan video sudah kita lakukan, kemudian bahan-bahan juga sudah kita siapkan, langkah selanjutnya adalah kita lakukan langkah editing video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster. Jika teman-teman belum memilikinya, silahkan bisa mendownload dari Play Store.
Nah, seperti ini aplikasi KineMaster. Ketika pertama kali kita buka, di sini ada beberapa proyek. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah membuatnya, kemudian di sini ada fasilitas untuk menambahkan musik ataupun audio. Kemudian yang ada di tengah ini adalah kalau kita ingin membuat proyek baru atau video baru. Untuk memulainya, maka kita bisa langsung klik, dan inilah tampilan yang pertama. Kita diarahkan untuk memilih aspek rasio, dan kita sesuaikan kebutuhan yang akan kita hasilkan video nanti. 16:9 ini berbentuk landscape, kemudian yang 9:16 ini berbentuk potret, sedangkan 1:1 ini nanti akan menghasilkan video berbentuk persegi. Karena kali ini kita akan upload di YouTube, maka saya memilih aspek rasio 16:9. Nah, seperti ini yang pertama tampil saat kita membuat proyek baru. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat background, atau di sini biasa ada juga yang bertuliskan gambar. Di sini ada latar. Nah, nanti tergantung dari versi KineMaster yang teman-teman miliki. Oke, kita buat latar, kita klik saja. Kemudian kita pilih latar yang diinginkan, bebas. Di sini saya menggunakan latar berwarna putih saja. Kemudian jangan lupa untuk di checklist yang ada di sini. Kita klik. Oke, kemudian kita tarik seperti ini untuk membuat video kita berada di posisi awal lagi. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan background ataupun latar bertema pendidikan yang sudah kita siapkan. Oke, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita klik pada lapisan. Di sini klik lapisan, kemudian kita klik media. Nih, kemudian kita cari background bertema pendidikan yang kita inginkan. Saya akan memilih yang ini. Oke, jangan lupa untuk di checklist. Nah, background bertema pendidikan ini masih memiliki ukuran yang sangat kecil, sedangkan background yang kita buat adalah besar. Maka kita sesuaikan background bertema pendidikan ini dengan cara menarik yang ada di pojok ini. Oke, kita sesuaikan. Oke, kita rasa cukup. Kemudian jangan lupa untuk dicentrang. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan video pembelajaran yang sudah kita buat dengan background berwarna polos. Caranya adalah kita klik lapisan lagi di sini. Klik lapisan, kemudian kita klik media. Nah, kita cari ini, kemudian jangan lupa di centang. Oke, kemudian video ini kita posisikan di mana? Misalnya kita posisikan di sini atau dimanapun boleh. Oke, kita coba play dulu. Oke, seperti ini. Kemudian video itu akan berhenti sesuai dengan background yang kita buat. Karena video kita panjang tapi background ini terlalu pendek, maka
secara otomatis video kita akan terpotong atau berhenti pada posisi sepanjang background yang kita buat. Maka background ini harus kita panjangkan sesuai dengan video yang kita buat. Caranya tinggal kita klik yang ada di sini, kita klik, tahan, kemudian kita tarik sepanjang video yang kita buat. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke awal lagi. Nah, kita lakukan sama dengan background bertema pendidikan ini. Ini juga kita panjangkan sesuai dengan durasi video yang kita buat. Oke, kemudian jangan lupa untuk dicentrang. Oke, kita play dulu. Nah, maka background itu akan sesuai durasinya dengan video yang kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan editing video. Edit yang pertama adalah kita akan menghilangkan background. Ini background yang berwarna hijau. Ini akan kita hilangkan agar nanti terlihat hanya video kita saja dan berlatar tema pendidikan. Caranya adalah kita klik pada video ini, kemudian ini di sebelah sini, ini kita scroll ke bawah sampai menemukan kunci chroma. Ini kita klik saja, kemudian kita aktifkan seperti itu. Kemudian kita pilih warna yang akan kita hilangkan. Dalam hal ini adalah backgroundnya. Ini karena saya menggunakan background berwarna hijau agak kebiru-biruan gitu. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan seperti itu, agar yang tampak hanya video kita saja, sedangkan background warna hijaunya itu sudah hilang. Ini sehingga video kita itu memiliki background bertema pendidikan. Kemudian jangan lupa untuk di checklist atau dicentrang di sini. Oke, untuk video ini juga bisa kita besarkan. Nah, seperti itu. Ya, jangan lupa dicentrang. Ini adalah penggunaan chroma key atau pengunci chroma. Kemudian kalau kita perhatikan ini, nah, di bagian atas ini masih ada bagian yang tidak kita butuhkan. Ini adalah cahaya dari belakang background yang saya buat. Nah, maka ini harus kita hilangkan. Caranya adalah kita lakukan cropping atau pemangkasan. Caranya itu kita klik video, kemudian kita scroll ke bawah sampai menemukan pemangkasan. Ini pemangkasan, kemudian dari pojok ini kita tarik ke bawah seperti itu. Kemudian jangan lupa kita centrang. Nah, maka yang bagian atas sudah menjadi hilang. Kemudian ini kita posisikan lagi, mau diposisikan di mana? Nah, di sini. Kemudian kita centrang. Kita play dulu, kita coba. Oke, seperti itu. Kita sudah mempelajari tentang pengunci chroma untuk menghilangkan background. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang
cropping atau pemangkasan. Yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang cutting atau pemotongan. Di sini di bagian belakang kita lihat seperti ini. Nah, ada posisi di mana kita meninggalkan posisi duduk kita. Nah, inilah bagian yang tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah hanya ketika kita duduk. Nah, maka kita akan melakukan pemotongan. Di sini bagian ini kita potong, bagian yang tidak kita butuhkan kita potong. Caranya adalah kita klik pada video ini, kemudian kita klik gambar gunting yang ada di sini, klik. Kemudian di sini ada pilihan pangkas ke kiri playhead, ada pangkas ke kanan playhead, dan bagi di playhead. Untuk yang pertama, pangkas ke kiri playhead ini ketika kita pilih, maka bagian kiri dari video ini akan terbuang atau dihilangkan. Kemudian jika pangkas ke kanan playhead, maka bagian yang kanan ini akan dihilangkan. Kemudian jika kita pilih bagi di playhead, maka video ini akan terbagi menjadi dua. Kemudian tidak ada yang terbuang, baik bagian kanan maupun bagian kiri. Karena kita tidak membutuhkan di bagian yang belakang, yang kanan ini, maka kita pilih pangkas ke kanan playhead. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk di checklist. Oke, kita coba dari sini. Oke, maka posisi kita meninggalkan tempat duduk itu sudah tidak terlihat. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan menambahkan teks ataupun tulisan. Nah, ini sebagai materi, barangkali nanti Bapak Ibu bisa membuatkan materi berupa teks. Caranya adalah, nanti kita akan buat teks yang tampil di papan tulis ini. Caranya adalah kita klik lapisan ini, klik, kemudian kita pilih teks ini, kemudian kita tuliskan teks yang akan kita sampaikan. Ini misalnya adalah saya belajar editing video. Nih, kita pilih, kemudian kita atur posisinya. Nah, ini kita sudah menambahkan teks di papan tulis. Kemudian kita juga bisa mengatur teks ini. Yang pertama adalah kita atur fontnya. Ini font, kita pilih di sini. Kemudian kita pilih font yang akan kita gunakan, terserah. Ini misalnya. Kemudian jangan lupa di checklist. Ini kita juga bisa mengatur ukuran dari teks ini. Kemudian kita bisa memilih warna dari teks di sini. Ini. Kemudian kita juga bisa memberikan animasi pada teks. Caranya adalah ini animasi masuk. Animasi masuk itu adalah animasi yang akan dimainkan saat pertama kali teks ini tampil. Kemudian animasi keluar di sini itu adalah animasi yang akan dimainkan saat teks ini akan berakhir atau durasi teks ini selesai. Nah, kemudian untuk durasi teks akan ditampilkan itu bisa kita atur di sebelah sini, di bawah ini. Kita bisa menambahkan dengan cara menarik yang ada di sini. Nah, maka nanti teks ini akan berakhir
di sini. Oke, akan kita coba animasi masuknya. Kita pilih di sini, kita bisa memilih jenis animasi yang diinginkan. Itu silahkan bisa teman-teman coba sendiri. Di situ disediakan beberapa animasi yang bisa teman-teman coba satu persatu, dan di situ bisa langsung tampil animasinya di bagian kiri yang bisa teman-teman lihat. Sedangkan ini itu adalah pengaturan untuk mengatur kecepatan dari animasi, bisa kita percepat atau kita perlambat. Oke, kita coba play dulu. Kita juga bisa menambahkan animasi-animasi teks yang lain. Silahkan bisa teman-teman coba-coba sendiri. Nanti bisa menghasilkan beberapa animasi yang teman-teman inginkan. Di sini misalnya ada ikhtisar, bayangan, dan yang lain-lainnya. Kita coba ikhtisar, kemudian kita enable, kemudian kita pilih warna, misalnya putih, kemudian kita centang, kemudian kita centang lagi, maka nanti akan menghasilkan tulisan dengan garis pinggir berwarna putih. Kemudian kita juga bisa menambahkan musik ataupun audio-audio yang lain. Caranya adalah kita klik yang ada di sini, audio, kita klik saja, kemudian kita cari musik ataupun suara yang ingin ditambahkan. Nah, caranya tinggal kita klik saja, misalnya di sini. Ini kemudian kita tambahkan yang ada di sini. Nah, kemudian dicentrang. Nih, kemudian kita juga bisa mengatur besar kecilnya musik ataupun audio dengan cara di sini. Jangan lupa di checklist. Oke, seperti itu. Kemudian tadi jika teman-teman menghendaki akan ada animasi lain, yaitu yang berkaitan dengan green screen, kita bisa menambahkan video green screen. Caranya adalah kita klik lapisan, di sini klik lapisan, kemudian kita klik media, kemudian kita cari green screen. Nah, misalnya kita mau menambahkan gajah, nih kita pilih saja. Jangan lupa untuk di checklist. Oke, kemudian karena gajah ini posisinya ada di depan video kita, maka nanti akan menutup video pembelajaran kita. Maka video gajah ini akan kita mundurkan. Caranya adalah kita klik ini 3 titik ini, kemudian kita mundurkan. Nah, seperti itu. Kemudian ukuran dari video ini kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Kemudian background warna hijau itu akan kita hilangkan. Caranya adalah kita aktifkan kunci chroma, kemudian kita aktifkan warna yang akan kita hilangkan, kemudian kita atur di sini, kita checklist. Nah, maka
video yang kita hasilkan adalah seperti ini. Nah, ini bagi yang suka melakukan pembelajaran berupa bercerita ataupun apa, bisa menambahkan video-video animasi seperti itu. Ini kemudian jika kita merasa cukup tentang video yang kita buat, kita sudah memberikan materi, kemudian sudah memberikan animasi-animasi, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan ekspor atau penyimpanan di galeri kita. Caranya adalah tinggal kita klik yang ada di atas ini, kemudian kita klik ekspor nih, kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai. Maka nanti secara otomatis video yang kita buat sudah tersimpan di galeri kita. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.